kami di sini akan menjawab pertanyaan soal nomor 1. Soal nomor 1A, jelaskan yang dimaksud dengan mutasi transisi dan mutasi transversi. 1B, gambarkan proses mutasi tersebut. Jadi, mutasi transisi adalah perubahan primidin diganti dengan primidin yang baru. Sedangkan mutasi transversi adalah pergantian dari purin menjadi basa primidin lain. 1C, berilah keterangan dari gambar yang Anda buat. Dan yang D, berikan kesimpulan Anda. Nah, jadi pada saat transisi terjadi perubahan pirimidin, sitosin menjadi pirimidin timin dan purin guanin menjadi purin adenin. Nah, pada saat transversi terjadi pergantian pirimidin sitosin menjadi purin guanin dan purin adenin menjadi pirimidin timin. Kesimpulannya, jadi kedua mutasi tersebut memiliki sebuah perbedaan, yaitu mutasi transisi yang berfokus pada merubah pirimidin dan diganti dengan pirimidin lain. Sedangkan transversi itu berfokus menggantikan basa purin menjadi basa pirimidin lain. Intinya transisi itu merubah pirimidin menjadi pirimidin lain. Kalau transversi menggantikan basa purin menjadi pirimidin lain. Oke, pertanyaannya yaitu buatlah hasil transkripsi dari sense DNA dan buatlah translasinya. Nah, sense DNA yang diketahui yaitu 3 basa nitrogen TACTT, CAAA, CCGA, TT5. Nah, kita akan mengubah ini menjadi transkripsi. Nah, aturan pasangan basa selama transkripsi yaitu basa nitrogen T berubah menjadi A berubah menjadi U, C berubah menjadi G berubah menjadi C. Hasil transkripsi mRNA dari DNA template 3 basa nitrogen TACTT, CAAA, CCGA, TT5 adalah 5 AUG, AAG, UUU, GGC, UAA 3. Nah, proses translasi atau mRNA ke protein. Setelah mRNA terbentuk, ribosa membaca mRNA dalam kodon triplet basa. Proses translasi dimulai dengan kodon start AUG dan berhenti pada kodon stop UAA, UAG, atau UGA. Nah, kodon mRNA yang kita punya adalah 5 AUG atau metionin, kodon AAG atau lisin, UUU atau penilanin, GGC atau glisin, UUA atau stop. Nah, hasil proteinnya yaitu metionin, lisin, penilanin, dan glisin. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu jika pada kode gen keempat dari arah 5 ke 3 pada basa nitrogen G telah mengalami perubahan menjadi basa nitrogen A, maka buatlah kodon mutasi tersebut. Jawabannya diketahui DNA sense asli yaitu 3 basa nitrogen T, A, C, T, T, C, A, A, C, C, G, A, T, T, 5. Nah, DNA sense setelah mutasinya yaitu 5 T, A, C, T, T, C, A, C, C, A, T, T, 3. DNA template yaitu basa nitrogen A berubah menjadi T, basa nitrogen G berubah menjadi C, basa nitrogen T berubah menjadi A, basa nitrogen C berubah menjadi G. DNA template-nya yaitu 5 basa nitrogen A, T, G, A, G, T, 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 G, G, T, T, A, 3. Transkripsi mengubah DNA template menjadi mRNA dengan aturan pasangan basa. Basa nitrogen A berubah menjadi U, basa nitrogen T berubah menjadi A, basa nitrogen G berubah menjadi C, basa nitrogen C berubah menjadi G. Hasil mRNA yaitu 5 basa nitrogen A, U, G, A, G, U, G, G, U, A, 3. Kodon hasil mRNA yaitu AUG atau metionin atau star, AAG lisin, UUG penilanin, GGU glisin, UAA stop atau kodon penghenti. Jadi urutan asam aminonya setelah mutasi yaitu metionin, lisin, penilanin, dan glisin. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan mutasi apa yang terjadi pada proses tersebut. Mutasi yang terjadi adalah mutasi substitusi basa nitrogen G menjadi A pada DNA sensa. Dampak mutasi tidak ada perubahan pada urutan asam amino yang dihasilkan karena kodon GGU glisin tetap menghasilkan asam amino yang sama. Setelah mutasi ini disebut mutasi sinonim. Protein yang dihasilkan tetap memiliki struktur dan fungsi yang sama.
Diketahui urutan gen awal 5ATG AA GTTT GTC TAA 3. Kodan pada urutan gen ini basa nitrogen ATG yaitu methionine, AAG yaitu lysine, TTT yaitu phenylalanine V, GGC yaitu glycine, TAA yaitu kodan stop. Proses mutasi pada kodan 10-20 GGC. Misalkan terjadi mutasi pada kodan GGC glycine yang dapat berubah menjadi kodan lain seperti GAC. X. Ini adalah mutasi titik di mana satu basa berubah mengubah asam amino yang terkode. Setelah mutasi, 5-ATG, AAG, TTT, GAC, TAA 3. Basa nitrogen ATG, methionine, AAG, lysine, TTT, phenylalanine V, GAC, S, TAA, kodan stop. Nah, jadi mutasi mengganti GGC, glycine menjadi GAC, S-pernet. Perubahan ini mungkin tidak mengubah fungsi protein secara drastis, karena dua asam amino memiliki sifat kimia yang mirip, meskipun sedikit berbeda. Mutasi yang terjadi adalah mutasi titik pada kodan GGC yang mengkodekan glycine. Pada mutasi ini, GGC berubah menjadi GAC yang mengkodekan S. Jenis mutasi ada dua, yang pertama mutasi titik, satu basa dalam urutan DNA digantikan oleh basa lain. Yang kedua, yang tadi perubahan yang terjadi GGC, glycine menjadi GAC. Perubahan ini menyebabkan penggantian asam amino dalam protein meskipun keduanya memiliki fungsi kimia yang tidak terlalu jauh berbeda, sehingga memungkinkan besar fungsi protein tetap tidak terlalu terpengaruhi.